Oke, baik, selamat malam. Semangat pagi? Yes. Semangat pagi? Yes. NASA? Luar biasa. Kita semua? Pasti bisa. Oke, baik. Terima kasih dan saya ucapkan selamat datang untuk calon-calon mitra dari perusahaan PT Dana Pulau Nusantara, calon-calon pembisnis, calon-calon orang hebat, dan saya yakin pasti akan menjadi orang hebat ke depannya. Oke. Amin. Tidak terasa hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, kita menginjak tahun 2020. Saya yakin di tahun 2019 dan 2020 merupakan tahun yang sangat luar biasa. Tapi kita juga perlu memikirkan, mereview kembali di tahun 2019 apa yang telah kita lakukan sehingga dalam perjalanan hidup kita ataupun dalam dunia bisnis ataupun dunia pekerjaan kita ada yang kurang, sehingga perlu dievaluasi kembali, perlu dipikirkan kembali, perlu diteliti, perlu diriset lebih dalam apa penyebabnya, sehingga kita tetap stagnan bahkan tidak menghasilkan segala sesuatu. Berbicara di tahun 2020 ini merupakan tahun yang luar biasa, momen yang dimana merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita bisa menyiapkan goal yang perlu kita tetapkan, karena sangat disayangkan ketika kita hidup tanpa visi, sangat disayangkan ketika kita hidup tanpa tujuan. Silakan dipikirkan teman-temanku yang luar biasa semuanya. Saya yakin malam ini bukan semata-mata saya ingin hadir aja, enggak. Ini adalah keputusan yang tepat, keputusan yang tepat. Saya sangat meyakini teman-teman telah mempertimbangkan kenapa sampai bisa hadir malam hari ini. Bukan tanpa alasan yang tidak jelas, sangat jelas. Pasti teman-teman merindukan hasil. Oke, malam ini kita akan mengupas tentang peluang bisnis NASA. Namun, agar lebih untuk detailnya akan disampaikan oleh guru besar kita, Bapak Insinyur Bonaventura Ardi Nugroho. Mohon untuk teman-teman bagi berdiri kita sambut beliau dengan tepuk tangan. Terima kasih Mas Evan. Baik, Bapak Ibu, semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA. Luar biasa. Anda. Pasti bisa. Tepuk tangan buat Anda semua. Baik teman-teman, malam ini ada beberapa yang belum bergabung di bisnis NASA, maka materi malam ini adalah presentasi mengenai peluang bisnis NASA. Ya, jadi silahkan nanti yang belum bergabung menyimak, kemudian diresapi, direnungkan, dan silahkan diputuskan. Ya, nah nanti dengan presentasi ini saya harapkan Anda mengenal apa itu NASA, dan kalau tidak mengenal tentu Anda tidak akan sayang. Maka saya memperkenalkan apa itu bisnis NASA, supaya Anda bisa mengenal, bisa memahami, bisa mengerti, meresapi, dan akhirnya memutuskan. Dan saya harap Anda nanti bergabung di bisnis ini menjadi keluarga besar NASA, dan kami sebagai teman-teman di NASA siap membantu Anda sampai Anda berhasil di bisnis ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Baik, kita mulai presentasi kita. Sebelum saya memulai apa itu NASA, saya ingin mengajak teman-teman semua merenungkan tentang kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan pekerjaan Anda? Apa yang terjadi dengan keluarga Anda? Apa yang terjadi dengan gaya hidup Anda? Apa yang terjadi dengan kondisi kesehatan dan psikis Anda? Ya, ini masing-masing tentu berbeda, betul ya, kondisinya. Baik, apakah ada yang sudah bekerja di sini? Oh, sudah bekerja? Nah, baik, tentu ada yang masih kuliah juga ya. Nah, coba mari kita renungkan, baik diri sendiri maupun pengamatan Anda di masyarakat. Ya, bagaimana pekerjaan Anda? Apakah dalam pekerjaan Anda bisa berkarir dengan baik? Apakah karir Anda itu
kansnya bisa naik luar biasa, mungkin dari staf biasa, pegawai biasa, apakah kemungkinan menjadi direktur utama? Nah, kemudian bagaimana dengan penghasilan dari pekerjaan Anda? Apakah cukup, kurang, atau sangat minus, atau berlebihan? Nah, biasanya kalau orang bekerja, bukan pengusaha, hutangnya banyak, biasanya. Ya. Nah, nanti ini juga direnungkan, apakah saya punya hutang, cicilan, dan sebagainya. Kemudian di lingkungan pekerjaan, apakah Anda merasa nyaman atau tidak? Nah, apakah merasa waktu Anda habis untuk pekerjaan? Berangkat pagi, pulang petang, bahkan berangkat pagi, pulang pagi. Ya, berangkat ketika anak-anak belum bangun dan pulang ketika anak-anak sudah tidur. Nah, kalau ini terus-menerus kan lama-lama anaknya nggak kenal bapaknya itu. Nah, apakah seperti itu pekerjaannya? Kalau seperti itu tentu sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Lalu bagaimana dengan kondisi keluarga Anda? Ya, dengan penghasilan Anda, dengan karir Anda, bagaimana mampu menghidupi keluarga Anda? Apakah cukup? Kemudian di samping itu apakah Anda punya perhatian dan waktu yang cukup untuk keluarga yang Anda cintai? Kalau Anda merasa tidak punya waktu, ya toh? Wah, saya nggak punya waktu untuk ketemu keluarga, penghasilan saya pas-pasan, hutang saya banyak. Nah, ini kan parah, ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi kesehatan dan psikis Anda? Apakah Anda sehat atau sakit? Nah, kalau sakit sekarang masih bisa tersenyum karena ada BPJS ya. Nah, coba kalau nggak ada BPJS. Nah, ini parah ini, bisa jadi orang kaya tiba-tiba langsung jatuh miskin. Ya. Bisa jadi kalau tidak ada asuransi kesehatan, begitu sakit, gagal ginjal, sekali cuci darah 800.000, cuci darah seminggu 2 kali, 1,6 kalikan sebulan 4 minggu, nah, sudah berapa itu? 6.600.000, uang dari mana? Nah, jadi kemudian bagaimana kondisi pikiran Anda? Apakah stres, apakah depresi? Kemudian perasaan Anda, apakah sedih atau bahagia, kita yang tahu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan gaya hidup? Apakah Anda sudah punya jadwal liburan atau enggak pernah bayangin liburan? Karena makan aja susah, Mas. Pak, apalagi liburan, makan aja susah ya, Pak. Nah, ini kan parah. Ya, toh? Kemudian bagaimana dengan rumah Anda? Apakah rumah Anda itu masih ngontrak atau ikut mertua indah, atau sudah punya sendiri, atau apa? Ya, hati-hati ya, kalau Anda masih tergantung pada orang tua, belum punya rumah sendiri, itu tiap tahun ditagih sama yang punya rumah, harus nyewa ya. Kalau Anda sakit, nggak punya penghasilan, apa yang terjadi? Mengerikan itu hidup ini. Hidup itu sangat keras, Bapak Ibu ya. Lalu kendaraan yang Anda tumpangi apa? Apakah sepeda motor kreditan dan second, atau mobil sederhana yang menengah atau yang mewah, atau kemana-mana naik Gojek, atau naik kapal, tapi yang kaki gitu. Kapalnya kaki gitu. Kalau orang Jawa kapalen karena sering itu jalan gitu. Nah, lalu apakah sekarang era teknologi, apakah Anda juga punya gadget atau masih jadul yang Nokia pisang itu gitu, nggak bisa untuk WA, nggak bisa untuk BB, nggak bisa untuk macam-macam. Nah, ini perlu direfleksikan, ya, apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Ya, jangan main-main dengan hidup ini, Bapak Ibu, harus direncanakan, harus ada target, harus ada tujuan. Saya mengalami hal-hal yang seperti terpuruk seperti ini. Saya punya hutang banyak, ya, untuk beli susu untuk anak saya yang pertama pun saya tidak punya duit. Baju lungsuran dari saudara tahun 2001, ya. Tapi tidak menyangka kalau sekarang menjadi seperti ini. Punya rumah, punya kendaraan, rekreasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, kendaraan ya ternyata tidak hanya satu, nggak enak sendiri saya kalau lebih dari satu itu. Ya saya nggak bayangkan, padahal tahun 2000 sengsaranya minta ampun begitu ya.
Tapi 2020 ini Anda lihat sendirilah kondisinya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena saya punya target, saya punya goal setting. Hidup saya rencanakan. Hidup saya itu sudah ada rencana apa yang harus saya lakukan. Ya, jelas tujuannya. Kalau tujuannya sudah jelas, targetnya sudah jelas, tinggal upaya apa yang harus saya lakukan. Dan saya take action, saya melakukan, bukan hanya wacana. Karena sukses itu tidak ada di alam wacana. Sukses itu ada di alam melakukan, di alam take action. Nah, kalau hanya cita-cita, hanya diwacana saja, ya nggak akan terwujud kalau tidak take action dan dilakukan. Ya, itu intinya, Mas. Ya, nah silahkan Anda renungkan bagaimana kondisi Anda saat ini. Nah, kalau parah, minus, ya, nah ini harus ada solusinya, kan gitu ya, toh. Saya dulu juga punya banyak masalah dari apa-apa banyak lah, soal keuangan dan sebagainya. Ya liburan, jangankan mikir liburan, makan saja susah dan seterusnya. Jadi saya menyampaikan tadi sebenarnya refleksi pribadi sebetulnya. Awal-awal tahun 2000 itu ya. Tapi sekarang ya tidak usah banyak diceritakan, bisa dilihat sendiri kondisinya. Ya. Nah, maka perlu solusi Bapak Ibu. Ya, kalau kondisi Anda seperti saya dulu, kalau Anda hanya diam, kalau saya hanya diam, saya tidak akan pernah berubah. Mungkin saat ini juga masih sengsara. Mungkin rumah saja tidak punya, mobil saja, kendaraan saja tidak punya, makan saja masih susah, dan sebagainya. Kalaupun sakit, saya nyicil BPJS pun mungkin nggak sanggup. Ya, nah, ini kan parah kalau udah seperti itu. Ya, maka Anda harus memikirkan solusinya. Hidup ini keras. Kalau Anda tidak keras dengan diri sendiri, maka dunia ini akan sangat keras dan kejam. Tetapi kalau Anda keras dengan diri Anda sendiri, dunia ini lunak dan membahagiakan buat Anda. Ya, karena saya keras dengan diri saya sendiri. Saya dulu mengawali bisnis NASA ini, presentasi sehari bisa 7 kali. 2 tahun pertama itu saya tidur cuma 3 jam, 4 jam saja. Sisanya hanya memikirkan bisnis NASA. Ya, itu yang saya lakukan. Tapi ternyata hanya 1 tahun di awal saja hasilnya sudah kelihatan. Tahun kedua saya betul-betul menikmati. Ya, sampai detik ini. Jadi perjuangan yang paling berat itu di tahun pertama, tahun kedua. Maksimal tahun ketiga kalau enggak kebangetan itu. Nah, itu di tahun ketiga. Tapi kalau Anda fight luar biasa, ikut pendidikan dan melakukan dengan tekun sehari sekian jam, 1 tahun pertama saja dengan kondisi NASA yang luar biasa lengkap peralatannya ini, pendidikannya juga banyak dan bisa diakses dengan mudah, saya rasa 1 tahun itu masih cukup lama, terlalu lama kalau buat saya ya. Kalau dulu seperti ini, saya mungkin 6 bulan sudah crown diamond itu. Tapi karena dulu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, digital asset nggak ada, produknya juga masih terbatas dan sebagainya, itu saja bisa. Apalagi sekarang ini ya. Jadi kalau Anda punya target apapun, harus Anda tuliskan, harus Anda canangkan dalam dream book Anda, dalam buku kerja Anda, dan lakukan. Bagaimana mencapainya? Itu harus Anda pikirkan dan Anda lakukan. Belajar pada mereka yang sudah berhasil. Ya, sederhana dalam hidup ini meniru saja. Tapi kalau mau lebih maju dengan yang ditiru, ya setelah meniru, ya dimodifikasi. Deketi saja mereka yang sudah berhasil, crown diamond misalnya. Deketi saja, tanya, konsultasi, amati caranya, pelajari, ikut pelatihannya, ikuti saja. Anda nanti juga akan crown diamond. Sudah, Anda ingin menjadi apa, contohlah orang yang sudah berhasil seperti yang Anda cita-citakan. Ya, kalau Anda ingin berhasil di bisnis properti, belajarlah pada orang yang sukses di properti. Kalau Anda ingin belajar tentang musik, musik pun bermacam-macam ya. Piano misalnya, maka Anda pun harus belajar orang pemain piano yang handal, bahkan juara dunia kalau perlu. Ya. Apapun, kalau Anda ingin menjadi lawyer yang hebat, belajarlah pada lawyer yang hebat. Hotman Paris Hutapea misalnya. Ya. O.C. Kaligis, ini kan lawyer-lawyer papan atas semua. Belajarlah ke sana. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau Anda ingin sukses di bisnis NASA, carilah yang sudah sukses, yang sudah crown diamond, belajarlah.
ikutlah pelatihan-pelatihan yang diadakan. Dan lakukan apa yang mereka lakukan, ikuti saja, tiru saja. Nanti Anda tahu-tahu juga jadi kronteng. Sederhana sebetulnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Anda perlu solusi Bapak Ibu. Nah, solusinya apa? Ya, memiliki usaha sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri Bapak Ibu, Anda punya banyak kesempatan untuk melakukan perubahan. Dan sifatnya itu luwes menyesuaikan waktu Anda. Itu. Kalau karyawan kan Anda harus menyesuaikan bos Anda, betul nggak? Nah, kamu harus kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sorry bos, saya enggak bisa bos. Jam 10 saya harus nonton film sama pacar saya. Boleh seperti itu? Enggak bisa. Kalau Anda berani seperti itu langsung silahkan keluar sekalian, jangan pulang ya toh. Enggak usah kembali ke perusahaan ini. Nah, tapi kalau Anda berbisnis, semua tergantung Anda. Anda adalah bos terhadap diri Anda sendiri. Ya, keberhasilan tergantung Anda. Ya, itu enaknya bisnis. Tapi juga susahnya bisnis kalau Anda enggak belajar dari orang yang sukses, Anda akan banyak terpuruknya. Tapi kalau Anda belajar pada orang yang sukses, ikuti saja, saya yakin Anda juga akan sukses. Ya. Nah, Bapak Ibu, dengan usaha, sebelum saya menyampaikan apa itu peluang usaha, dengan bisnis ya, ini ada buku kalangan Robert T. Kiyosaki, judulnya Cash Flow Quadrant. Ini menjelaskan cara mendapatkan penghasilan dalam hidup ini. Ya, ini terbagi menjadi 4 kuadran, ya, E, SE, B, dan I. E itu adalah employee. Employee itu karyawan. SE itu adalah self-employed, memperkerjakan dirinya sendiri. Ya, B itu business owner, I itu ada investor. Ya, ini bukunya. Ini sejak tahun berapa ya? Tahun 2000 saya sudah baca ini. Sudah 20 tahun yang lalu ya buku ini ya. Nah, jadi cash flow kuadran ini terbagi menjadi 4 ya tadi ya. Yang pertama adalah E. E itu dari employee, pegawai. Employee ini mendapatkan penghasilan dari mana? Gaji, ya, tunjangan, THR, dan sebagainya itu, ya. Karena gaji ya otomatis terbatas, betul enggak? Ya. Lalu SE itu adalah self-employed, dia memperkerjakan dirinya sendiri, ya. Contoh pegawai itu ya mulai dari tukang sapu sampai direktur utama. Pegawai negeri, polisi, tentara, pegawai swasta di perusahaan manapun kalau dia bekerja pada orang lain, itu namanya pegawai, employee. Mendapatkan penghasilan dari gaji. Ya. Sedangkan self-employee itu berbisnis, tetapi dia tangani sendiri. Apa-apa tergantung dia. Contoh, tukang cukur. Kalau nggak nyukur ya nggak dapat. Dia bukan karyawan, tapi dia usaha. Cuman kategorinya self-employed, memperkerjakan dirinya sendiri. Lawyer, kalau tidak mendampingi klien, ya nggak dapat duit. Penyanyi kalau nggak nyanyi nggak dapat duit. Bakul bakso kelilingan kalau nggak keliling nggak dapat duit. Atau bisnis apapun kalau ditinggalkan nggak jalan itu self-employed. Meskipun Anda punya karyawan 5, tapi kalau Anda nggak tungguin bisnisnya kacau, itu termasuk self-employed karena tidak tersistem. Bisnisnya tergantung Anda, tergantung orang itu self-employed karena tanpa sistem, ya. Makanya kuadran kiri ini kita kategorikan Anda bekerja untuk uang. Betul enggak? Karyawan menukarkan kemampuannya dan waktunya untuk mendapatkan uang. Self-employee ini memperkerjakan dirinya sendiri sebagai bos untuk mendapatkan uang. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan active income. Kalau enggak aktif tidak ada penghasilan. Nah, sementara B ini adalah business owner, ya.
bisnis yang tersistem. Ya. Nah, bisnis yang tersistem artinya begini, Anda punya bisnis, di awal memang Anda bekerja ketika membangun aset itu. Anda memperkerjakan orang lain atau bekerja sama dengan orang lain, dan sistemnya sudah ada, tata kepegawaian, sistem penghasilan, dan cara bisnisnya juga tersistem, ada softwarenya dan sebagainya, ada tata kepegawaiannya dan sebagainya. Sehingga bisnis ini running. Tanpa Anda terlibat lagi, bisnis ini tetap menghasilkan rupiah, menghasilkan. Tanpa Anda terlibat lagi dalam bisnis itu. Anda pergi ke luar negeri 1 tahun, rekening Anda tetap tambah. Tetap punya penghasilan. Nah, ini yang disebut dengan business owner. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah, kuadran kanan yang kedua adalah investor. Investor orang yang punya uang kemudian ditanam dalam sebuah bisnis. Betul ya? Pertanyaan seorang investor sejati itu ada 4. Yang pertama adalah, berapa uang yang harus saya tanam? Semakin kecil semakin oke, ya toh? Karena modal semakin kecil kan semakin menarik. Ya. Jadi kalau modalnya semakin kecil, berapa uang yang tanam? Wah, kecil ya, oke lah. Centang, berarti oke. Yang kedua, kalau saya sudah tanam, saya dapat berapa? Nah, profit yang didapatkan berapa? Yang ketiga, dapatnya kapan? Cepat atau lama? Kalau cepat, menarik. Ya, modalnya kecil, dapatnya gede, cepat lagi. Ya, nah, yang keempat, itu adalah aman enggak uang saya? Safety faktornya, keamanan investasi saya bagaimana? Kalau aman, centang, sudah. Kalau memenuhi 4 ini Bapak Ibu, orang akan berlomba-lomba berinvestasi. Jadi kalau nanti Anda menjadi seorang investor, mau berinvestasi, pertimbangkan 4 hal ini. Ya. Berapa banyak uang yang saya tanam, semakin kecil modalnya, semakin menarik. Berapa profit yang saya dapatkan, semakin banyak, semakin menarik. Kapan saya dapatkan, semakin cepat, semakin baik. Seberapa aman? Kalau aman, resikonya kecil. Oke, centang semua nih, oke semua. Silakan berinvestasi. Kalau ada salah satu tidak oke, jangan. Ya jangan, Bapak Ibu. Ya toh? Modal kecil, untungnya besar, cepat, tapi tidak aman. Kamu investasi 1 juta, nanti dalam waktu sebulan dapat 10 juta. Cepat kan? Oh, cepat, mulanya berapa persen itu? Tapi ketika waktunya tiba dapatkan 10 juta, nggak jelas juntrungnya, akhirnya hilang uang Anda. Nah, banyak seperti itu, ya. Money game yang pakai skema ponzi rata-rata di situ. Sudah investasi, hilang duitnya. Ya, ini kan baru ribut ada travel, first travel dan sebagainya ya. Dulu zaman saya ada gold coin, macam-macam. Baik, nah bedanya kuadran kiri sama kuadran kanan. Kalau kuadran kiri bekerja untuk uang, kalau kuadran kanan, uang bekerja untuk Anda. Lebih tepatnya uang dan sistem itu bekerja untuk Anda. Tanpa terlibat lagi, Anda sudah mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang kita sebut dengan passive income. Anda sudah pasif, tidak ngapa-ngapain pun dapat duit. Itu ya. Saya posisi sekarang ini di sini sudah. Ya. Kalau ini, ya ada sedikit. Ya. Tapi semua rata-rata sudah di sini. Bisnis saya. Saya punya kebun sudah nggak pernah ngurusi saya. Sudah ada manajemennya. Saya ikut NASA, tiap bulan saya ditransfer sama Mbak Neneng bagian rabat. Ya, apalagi, semua bisnis saya rata-rata saya sistemkan sehingga saya mendapatkan passive income. Ya, maka Anda sekarang kalaupun bekerja itu membangun aset, membangun sistem. Ya, kalaupun sistem sudah ada, asetnya yang Anda bangun menghasilkan rupiah. Sehingga ketika Anda nggak terlibat lagi pun, aset Anda berkembang, uang Anda bertambah. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Mudah ya? Baik. Nah, kerjasama yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman,
ya, yang belum bergabung di NASA, adalah bisnis di kuadran kanan, yaitu yang B, bisnis dengan sistem, di mana kita nanti juga akan membangun aset yang memungkinkan Anda mendapatkan passive income, seperti yang sudah saya alami saat ini. Ya, jadi malam ini saya ingin menawarkan kepada Anda sebuah peluang bisnis, kategorinya business owner, kuadran kanan. Ya, oke. Lalu bisnis apa yang paling menguntungkan dan yang bernilai itu ya? Kira-kira apa ya? Nah, bagi orang yang tidak biasa bisnis akan bingung. Ada yang bikin kafe, atau buka soto, jualan bakso, buat nasi goreng, ya toh? Buka konter, apalagi macam-macam, ya. Tapi rata-rata semua itu nanti self-employed karena tidak tersistem, betul enggak? Berat. Kalau self-employed penghasilan Anda terbatas karena tidak ada sistem. Semua bisnis besar ini rata-rata ada sistemnya, ya. Nah, lalu apa bisnisnya? Bisnis yang bernilai, ya, bisnis yang menguntungkan, itu adalah bisnis yang berbasis konsumen. Ya. Bisnis yang berbasis apa Bapak Ibu? Konsumen. Ya. Nah, bisnis yang bernilai itu adalah bisnis yang berbasis konsumen. Nah, berbasis konsumen itu artinya apa? Bahwa bisnis kita itu ada produk yang dijual, dan konsumen yang membeli produk kita itu merasa diuntungkan dengan manfaatnya. Sehingga apa yang dia keluarkan, apa yang dia bayarkan, itu lebih kecil dibandingkan manfaat yang dia terima. Jadi manfaatnya lebih besar daripada apa yang dia bayarkan. Sehingga dia merasa untung. Nah, orang yang merasa untung, merasakan manfaatnya, tentu biasanya akan repeat order atau membeli kembali. Ini, jadi kalau mau bisnislah, ya, bisnis yang menjual produk-produk yang berbasis konsumen. Jadi membangun jaringan pelanggan, itu ya, Bapak Ibu. Nah, di NASA ini ada produk kecantikan, Bapak Ibu. Konsumennya siapa? Kalau produk kecantikan itu wanita, remaja, ibu-ibu, betul ya? Tapi sebetulnya tidak hanya wanita dan ibu-ibu, laki-laki pun juga butuh. Ya, cuman memang kadang lucu, tapi sebetulnya laki-laki itu juga butuh perawatan. Ya, saya punya teman itu usia hampir 60 tahun, wajahnya seperti usia 35. Karena dia perawatan, masih ganteng, Mas. Jauh saya, seperti orang tuanya saya kalau ketemu beliau. Padahal tua beliau, tapi lebih muda beliau tampaknya. Ya, nah, terlalu lama susah ini Mas. Ya, tapi tetap happy ending. Gitu. Nah, jadi wanita, remaja, ibu-ibu, kalau dihitung berapa jumlahnya di Indonesia? Wah, 100 juta lebih. Penduduk kita kan 260, ya toh? 200 lebih sekarang. Ya. Itu jelas 100 juta itu dari ibu-ibu, para wanita yang membutuhkan kosmetik. Apalagi kalau bapak-bapak juga mau pakai. Itu kan banyak atau di NASA itu ada yang pakai lakuku, pakai ini, ya itu ikut-ikutan perawatan, ya boleh, namanya kulitnya juga sama, makannya juga sama nasi, roti, ya toh. Ya, cuman beda jenis saja, cuman tetap sama kebutuhannya. Nah, di NASA juga ada produk kesehatan. Nah, ini yang mengkonsumsi pria wanita, ya. Dan produk kesehatan itu jangan dipikirkan hanya ketika sakit saja. Ya, kalau hanya ketika sakit saja namanya obat, Mas. Kan itu. Tapi kalau produk kesehatan memang bisa mengobati, tetapi dia lebih diutamakan untuk preventif, pencegahan. Ya. Nah, saya punya video kemarin di-share itu usia 67. Itu seperti masih remaja, saya juga heran. Ternyata resepnya apa? Selain dia olahraga tiap hari, menjaga cara berpikir, pola pikirnya, dia juga memperhatikan nutrisi. Dan setiap hari mengkonsumsi berbagai jenis suplemen.
Loh, artinya produk-produk kesehatan dikonsumsi berbagai jenis dia setiap hari makan. Olahraga, istirahatnya cukup, atau pikirannya juga semeleh dalam bahasa Jawa ya, tidak banyak pikiran, nutrisinya, makan dan sebagainya ditambah dengan suplemen-suplemen macam-macam. Ya, saya dengar ada artis di Indonesia yang sangat terkenal, yang suaminya orang Jepang, saya nggak sebut namanya. Itu sekali minum bisa 10-20 jenis suplemen dia konsumsi. Nah, Anda tahulah, saya tidak akan sebut. Sampai sekarang tetap cantik kan? Tetap kelihatan anak kemarin sore. Nah, padahal sudah tua. Gitu ya. Titik Puspa, Muriati Sudibyo, itu konsumsi makanan kesehatannya luar biasa. Muriati Sudibyo kalau tidak salah usia sudah 80 lebih ya, kalau tidak salah malah sudah 90. Tapi kelihatan masih muda. Titik Puspa juga hampir sekitar 80-an loh Titik Puspa itu. Masih muda loh, heran saya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya sekarang mulai ikut-ikutan. Meskipun sudah terlanjur tua, saya sekarang ikut-ikutan. Serius saya, setiap minum air, saya mesti ada suplemen yang saya makan. Pasti sekarang ini. Ya, ternyata badan saya lebih segar, lebih saya rasakan manfaatnya. Olahraga saya berusaha cukup, istirahat cukup, suplemen-suplemen NASA itu mulai Herbatus, Herbagin, kemudian Vitanostin itu tiap hari saya minum. Kalaupun tidak terus-menerus tapi bergantian. Bulan ini judulnya Herbagin sama Herbatus. Ya, bulan berikutnya Vitanostin dan Lecithin. Sudah ganti terus, tapi tiap hari selalu ada. Saya konsumsi. Dan sehari bisa 4-5 jenis saya sehari. Nah, nanti kalau sudah waktunya sudah agak cukup, karena target saya nanti 3 tahun ke depan usia 55 saya akan lebih fokus ke kesehatan. Ke menikmati, dalam tadi bukan menikmati hidup. Artinya saya lebih memperhatikan kesehatan, tetap berkarya, tapi tidak mau terlalu terganggu pikiran saya. Ya, jadi teman-teman masih punya waktu 3 tahun dengan saya. Tolong dioptimalkan. Nanti setelah 3 tahun ketemu saya aja susah nanti. Kalau nyari saya, Pak Ardi di mana? Sorry, nggak bisa diganggu. Baru macul. Nah, kecuali kalau mau ikut macul sama saya, ayo. Nah, itu ya. Presentasi sudah libur saya, baru motong-motong tanaman, paling ketemu gitu nanti saya. Ya, karena saya sudah punya planning, nanti usia 55 saya akan berkecimpung di dunia tanaman. Saya akan macul betul, akan motong tanaman, akan makan konsumsi tanaman sendiri yang tentu bebas pestisida, pupuknya lengkap, wong punya pupuk NASA ya toh. Nah, pasti sehat, ya toh. Nah, itu. Baik. Produk agrokompleks kita juga punya ya, ternak, kebun ya. Dan para petani ini yang akan menjadi pasar kita, ini jutaan ternak, jutaan hektar lahan. Coba Anda bayangkan. Jadi produk-produk NASA ini, konsumennya seperti ini, potensi omsetnya, Anda bisa bayangkan. Potensi bisnis NASA ini unlimited, Bapak Ibu. Ya, unlimited. Sudah, per bulan sudah miliaran. Setahunnya sudah menyentuh angka triliun, Bapak Ibu. Jadi ini bukan bisnis yang kecil, bukan bisnis acek-acek. Ya, layak untuk kita perjuangkan dari sekarang. Ya, baik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau Anda mau bisnis berbasis konsumen, caranya adalah membangun aset. Aset terbesar bisnis ini apa? Membangun jaringan. Kalau Anda seorang pengusaha hotel, aset Anda kamar tidurnya, betul ya, sama FB-nya, food and beverage-nya, itu hotel. Kalau bisnis Anda itu menyewakan mobil, rental mobil, maka aset Anda adalah mobil, betul ya? Nah, sekarang kalau Anda bisnis NASA, bisnis jaringan, maka aset Anda adalah membangun jaringan konsumen. Jaringan yang terdidik, jaringan konsumen yang teredukasi. Nah, itu sudah sistemnya sudah enggak ada, sudah disediakan oleh perusahaan, produknya sudah disediakan oleh perusahaan NASA. Anda tinggal membangun aset yang namanya jaringan. Ketika jaringan Anda sudah terbentuk, sistemnya sudah ada. Mereka belanja sendiri, ke stokis,
Mereka mengembangkan jaringan sendiri, mau checkpoint, mau apa, semua sudah tersistem. Ya, Anda punya downline di Irian sana, belanjanya di Stokis Irian. Nanti Stokis Irian laporan ke kantor pusat, Anda dapat meskipun sedikit, tapi Anda punya hak di situ. Karena semua tersistem. Ya, bisnis ini sedikit tapi volume besar, kalikan cash dan frekuensinya sering. Nah, itu rumusnya jadi orang kaya. Ya toh? Daripada untungnya besar, ya toh, tapi jarang terjadi, ya toh, diutang lagi, tidak kan? Nah, jadinya miskin. Betul lah, betul. Nah, sering banyak orang bisnis, wah datang ke rumah saya bawa mobil. Apa bisnis saya ekspor, Mas Ardi? Ekspor mebel. Wah, luar biasa. Sekali ekspor berapa? Ya 10 kontainer. Ya, 10 kontainer, 8 kontainer, 12 kontainer. Wah, dia bisa punya rumah, punya mobil. Suatu saat dia diorder 100 kontainer. Kirimlah barangnya, tidak dibayar. Selesai. Langsung rumah dijual, mobil dijual, celana koloran saja sekarang. Kan seperti ini kan mengerikan. Betul. Karena tidak tersistem. Pihak importer sana cuma bilang ini speknya nggak memenuhi. Kualitas kayunya jelek. Saya nggak mau pakai. Anda sudah one prestasi. Anda saya klaim. Karena saya terugikan seperti ini. Mau dibawa pulang kok nggak untung. Harus kena klaim dan sebagainya. Pusing ya. Akhirnya sudah nggak terbayar semua. Selesai. Apakah seperti itu bisnis kita? Enggak. Kita tersistem semua. Ya toh? Ribuan jaringan distributor konsumen Anda, ada 1-2 ngambek ya enggak masalah. Kalau konsumen Anda 10.000 yang ngambek 100 juga enggak pengaruh kok. Betul? Nah, yang sisanya makin berkembang. Artinya resikonya sangat rendah. Ya. Nah, jadi aset kita adalah membangun jaringan distributor atau jaringan konsumen yang sudah teredukasi. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin berbisnis, pilihlah bisnis yang mempunyai potensi berbasis konsumen yang tidak terbatas. Ya, sudah omsetnya NASA itu betul-betul nggak terbatas. Yang konsumsi jangan pikirkan hanya orang Indonesia loh. Di luar negeri pun pertaniannya butuh NASA. Wong faktanya di Sabah Malaysia juga pakai kita. Timur Leste belum lama Mas Alan, jaringannya Mas Alan juga MOU dengan Timur Leste. Timur Leste, Timur, itu besok pakai pupuk NASA pertaniannya. Mengerikan seperti itu. Ya. Dari produk-produk yang saya sampaikan tadi, produk kesehatan, kecantikan, pertanian, dan sebagainya tadi, itu potensinya unlimited. Nah, bisnis kita itu bergerak di bidang distribusi produk. Kita ini distributor produk sebetulnya. Ya. Kebutuhan sehari-hari, kecantikan, perawatan tubuh, nutrisi, makanan kesehatan sampai agrokompleks. Ya. Nah, apa contohnya ini? Ini pupuk organik ya. Pupuk kita adalah pupuk organik ya. Ini ada POC NASA, ini hormon zat perangsang tumbuh ya. Ini disemprotkan, bisa disiramkan. Supernasa ini pupuk yang disiramkan. Khusus untuk pertumbuhan batang dan buah. Ya. Sementara kalau Power Nutrisi ini pupuk khusus untuk buah. Semua organik, sehingga aman dikonsumsi. Ya. Nah, ini kita juga punya pengendalian hama yang sekarang masih on proses ya. Pestona, Aero, Metilat, Pentana. Ini kalau Anda ingin tahu apa itu Pentana, apa itu Metilat, apa itu Aero, apa itu Pestona, cukup di googling keluar. Ya, jadi apapun produk NASA, kalau Anda ingin tahu, enggak usah tanya Aplen, Pak Aplen, Pentana apa, terlalu lama. Aplennya enggak jawab-jawab, ditunggu. Wah, enggak jawabnya seminggu, juga nunggunya seminggu. Wah. Ya, sekarang itu cukup dengan apa Bapak Ibu? Cukup dengan alat ini saja. Ya, alat ini saja. Nah,
Karena dengan Google itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Contoh nih, saya masuk di Google ya. Nah, terus ini ada tanda kayak mic ini ya. Ini saya klik saja. Apa itu pupuk NASA? Menurut distributor pupuk PT Natural Nusantara, POC NASA atau pupuk organik cair Nusantara alami merupakan pupuk organik cair diramu dari bahan alami pilihan serta melalui proses alami juga. Selain untuk pertanian, POC NASA adalah pupuk serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk suplemen pada pakan ternak dan ikan. Dan seterusnya ini kalau mau dilanjutkan. Kayaknya sudah tidak perlu upline ya. Ya semua itu, belum itu baru cuma ngomong aja udah dijawab. Apalagi kalau kita searching, ya. Apalagi kalau Anda sudah member, sudah jadi member, kan sudah punya nomor anggota, punya passwordnya, betul enggak? Anda download aja daftar harga, sudah pengen tahu apa? Daftar harga ada sekian produk, di googling satu-satu keluar semua itu. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini, produk-produk apa yang ada di NASA ini semua Anda googling keluar semua. Ya. Cukup modalnya kuota internet. Yang seringkali yang nggak ada adalah kuota. Ya kan? Ya modal kopi satu cangkir nongkrong di kafe sudah. Wifi-nya udah komplit ya. Kafe itu kadang-kadang kelihatannya rame, uangnya sedikit itu. Karena hanya beli minum nongkrongnya 5 jam. Malah tekor yang punya kafe. Nah ini produk-produk untuk ternak ya. Ada TON, ada Viterna, ada NASA. Ya, ini untuk korin ini untuk karat daun pada tanaman padi. Ya. Belas jamur dan sebagainya, kresek dan sebagainya. Ya, ini super NASA granul. Dicampurkan dengan NPK untuk pemupukan karena sifatnya granul, butiran-butiran itu. Ya, ini tangguh ya, pupuk hayati dan dekomposer. Dekomposer itu pengurai, ya, pengurai. Bahan-bahan organik bisa terurai. Ya, dan ini ramah lingkungan ya Bapak Ibu ya, karena organik. Nah, tangguh probiotik ini untuk pakan ternak. Misalnya jerami, difermentasi pakai tangguh probiotik, nanti jeraminya jadi enak, bergizi, dikonsumsi oleh sapi. Pelepah pisang misalnya. Nah, itu bisa kita fermentasi. Nah, ini produk-produk kesehatan. Oh, banyak sekali ya, ada klorofil, ada amne itu asam amino, natural Nusantara, ada kalsium, ada lecithin, ada natural bean flour, ada teh huang tea, dan seterusnya. Nah, ini ada royal jelly, produk lebah, ada madu, dan sebagainya ya. Nah, ini yang untuk laki-laki yang pengen lebih perkasa, konsumsi ini. Herba stamin namanya. Ya, ini OSPW untuk mata, terutama katarak. Ya, dan mata plus, bukan minus ya. Katarak sama plus. Erasinov untuk persendian. Orang yang punya masalah sendi, konsumsinya pakai ini. Ya, membantu mengatasi oli sendi dan osteoporosis. Ya, herbagin. Nah, ini untuk mengatasi kolesterol. Kalau herbatus, itu untuk mengatasi asam urat. Ini tiap hari saya minum ini. Ya, produk-produk ini ya. Natural lecithin NLCT ya, tapi berupa kapsul. Kalau ada yang cair, ada yang kapsul. Ini lecithin sebetulnya. Ya. Nah, ini yang untuk nutrisiota, ini untuk kalsium ya. Nah, ini metilat ini perangkap lalat. Jadi dia berisi seperti eugenol, jadi perangsang seks lalat betina. Jadi kalau aroma itu tercium lalat jantan, dia akan nyari. Wah, dengan harapan ketemu lalat buah betina yang cantik jelita, lalu kawin di situ. Tapi yang dia dapati adalah lem. Nah, matilah di situ. Maka ini pada nempel di sini, nempel di sini. Nah, ini kandungannya adalah perangsang seks lalat betina. Tapi bukan lalat yang ada, dicampur dengan lem. Makanya
Jadi kalau metilat itu Anda leletkan di tangan ini aja, tahu-tahu lalat buah pada nempel di tangan Anda di sini. Mati di sini, nempel di situ, ya. Nah, yang membuat busuk jambu, air ya toh, kemudian mangga, itu ya lalat buah ini. Kecilnya bagus sampai tua, wah kelihatan merah gitu. Begitu dibuka, lah ulet semua. Ini yang ulahnya lalat buah itu. Nah, kita punya yang namanya metilat. Kemudian pentana ini adalah pestisida organik ya. Dengan macam-macam kegunaannya gitu, jenis-jenis serangganya. Nanti bisa di googling. Nah, ini Colaskin, ini berupa teh untuk kesehatan kulit. Ini kosmetik dari Morskin ya. Morskin itu banyak sekali, ada yang untuk krim siang, krim malam, serum dan sebagainya ya. Nah, ini Colaskin ya. Nah, ini jadi produknya macam-macam Bapak Ibu. Ya, ini produk-produk Ayla Breast Care, kemudian ada Crystalic ya, produk kewanitaan ya. Ya, menyembuhkan iritasi di selaput misfi, ya, membunuh kuman dan bakteri, membersihkan kerak dan kotoran di selaput vagina dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan training produk ya, jadi nanti dilihat saja di Google ya. Ini produk laris manis ini karena Korea pun import produk kita yang namanya Crystalic ini. Ada MOU-nya. Dan tahun 2016 Crystalic ini mendapatkan brand award terbaik di Korea Selatan. Produk import terbaik di Korea Selatan. Yang membawa produk ini ke Korea adalah Mas Wowo. Distributor juga. Ya, Anda tahu harganya berapa ini? Harga distributornya 110, harga konsumennya 210. Untung berapa? 100.000. Anda tahu nggak di Korea Selatan dijual berapa? 1,6 juta. Jadi satu butir importir sana itu untungnya kurang lebih 1,5 juta. Padahal sekian ribu dia jual. Per 1.000-nya berarti dia untung 1,5 miliar. Kalau 2.000, 3 miliar. Tinggal berapa ribu, Mas Wowo yang tahu. Yang pasti ribuan. Keren toh Bapak Ibu? Kalau jual 2.000 saja udah 3 miliar, itu rumah plus Alphard, masih plus sepeda motornya, plus mesin cucinya sudah komplit kayaknya. Itu tiap bulan. Ya, nah, seperti itu. Anda bisa nanti membawa produk ini ke Brunei, atau ke Malaysia, atau ke Australia, ke New Zealand, atau ke Timur Tengah, atau ke Eropa, atau kemanapun. Boleh, siapapun bisa. Ya. Nah, nanti belajar dengan Mas Bowo, kenapa bisa. Ya. Nah, ini Crystalic, ya, bentuknya stick. Ya. Apakah produk-produk NASA mudah dijual? Mudah sekali, Bapak Ibu. Sangat-sangat mudah. Super duper mudah, apalagi kalau Anda tahu caranya menjual. Anda menguasai produk knowledge-nya. Anda tahu kelebihan-kelebihan produknya, tahu manfaatnya, dan sebagainya, maka menjual produk NASA itu sangat-sangat mudah. Bahkan saya seringkali tidak menjual, tapi terjual. Gila tak? Saya nggak niat jualan, tapi terjual. Ada cuma nongkrong-nongkrong, ngomong. Cuma cerita, kesaksian, cerita testimoni. Bisa ya? Boleh saya tak beli? Apa? Mak urut? Nah, misalnya. Tahu mak urut kan? Nah, cerita mak urut loh, ternyata dia tertarik. Oh, berarti punyamu kurang ini. Akhirnya belilah mak urut. Ya, cuman cerita-cerita doang itu jadi duit loh Mas. Betul enggak? Saya cerita tentang tanaman, orangnya suka, mesti tanya pupuknya. Kalau udah tanya pupuknya, masa saya ngomong pupuk orang lain? Kan ya enggak mungkin. Saya pasti akan ngomong pupuk NASA. Nah, mesti beli satu paket. Sudah. Betapa mudahnya bisnis ini. Dan ketika orang membeli, memakai, terkesima dengan manfaatnya. Bisa didemokan kadang-kala. Coba kalau enggak percaya ya. Kacang hijau dikasih super NASA, kasih air, sama kacang hijau yang hanya air doang. Biarkan 3 hari, apa yang terjadi? Nanti yang pakai super NASA bisa panjang-panjang gini, nanti yang nggak pakai cuma sepertiganya.
itu langsung bisa kelihatan. Dari situ saja udah orang terperangah, gitu ya. Ternak lele dengan peternak dengan ton tingkat kematiannya rendah. Biasanya 20%, 30% mati, ini 0, sekian persen. Nah, itu. Nah, sehingga mereka fanatik dengan produk-produk kita, akan repeat order terus-menerus. Dan mudah menjualnya. Ketika sudah terjual, siap-siap ada repeat order berikutnya. Tapi jangan terlena dengan keuntungan langsungnya. Karena kalau tidak segera didistributorkan, konsumen Anda dalam kondisi bahaya. Bahaya direkrut orang lain. Sah. Yang merekrut orang lain yang merekrut konsumen Anda tidak salah. Cerdas dia. Tidak usah mendidik, langsung dapat downline yang terdidik konsumen lagi. Oh, kamu beli kristalik berapa? 210. Ah, mahal. Jadi member saja. Oh, caranya bayar 200.000, besok kalau belanja 110.000. Dan apapun produk NASA belinya pakai harga distributor, bukan harga konsumen. Wah iya toh, ya sudah saya daftar. Kalau kamu daftar 200.000 dapat starter kit, itu pun di dalamnya ada sampel produknya, ada katalog produk. Sampel produknya pun kalau dijual bisa laku 200.000. Walah, iya toh. Nah, sudah, ikutlah ke orang lain. Ketika Anda telepon, Mbak, Mas kok nggak beli lagi? Oh, maaf Masnya Bang, sudah member saya sama Pak Paijo. Aduh, konsumen Anda hilang. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau prinsip saya, rekrut sebanyak-banyaknya orang, ajarkan bagaimana belanja di bisnis ini dengan cara mudah. Itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu aja. Ya. Jadi produk NASA sangat mudah dijual. Nah, contohnya ini Bu Mak-Mak ini kan menjual produk NASA semua ini, betul enggak? Nih, coba sampai seperti ini. Ya, Mas Bagus dan dengan karyawannya 5 orang itu tiap hari packing kayak gini nih. Ya. Banyak teman-teman yang punya manajemen online itu jualan seperti ini. Ini orang sekali pesanan ada yang sampai seperti ini. Ya, coba. Ini dilakukan oleh emak-emak, ibu-ibu yang selama ini hanya di rumah ngomong anak itu. Ternyata megang gadget, belajar caranya menjual, jadi pengusaha di rumah sendiri. Kan keren. Gaji suaminya kalah sama dia. Ya, akhirnya suaminya keluar kerja lagi. Tandem dengan istrinya mengembangkan NASA. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nih. Ini super NASA granul laku untuk kebun sawit. Ya. Nih, mereka yang sudah, ini Pak Eko ini ya technical service ya, spesialis expert di bidang sawit ini. Ya. Nah, ini mereka yang jualan produk NASA. Ya. Secara online kirim, packing kirim. Sudah, makanya emak-emak itu ada yang penghasilannya 10 juta, 15 juta, 30 juta, 50 juta. Dari jualan saja mengerikan, belum dari jaringan. Ya, nah, soal jalur distribusi produk Bapak Ibu, kalau konvensional itu biasanya keuntungannya 30% untuk grosir, agen-agen. Nah, sementara yang retail 30% sendiri. Ya, baru ke konsumen. Ya, produk sehari-hari sabun, pasta gigi, produk kecantikan, perawatan wajah, perawatan tubuh, dan produk-produk ini yang kalau konvensional itu yang dapat untung adalah para agen, mulai dari agen tunggal, agen wilayah, agen provinsi, agen kabupaten, agen kecamatan, sampai retail. Baru ke konsumen. 60% keuntungan itu dinikmati oleh agen-agen ini. Sementara di bisnis ini, ya, jadi kalau harga 400 ke konsumennya jatuhnya 10.000. Kalau ini 4.000 ini jadi 10.000. Karena yang 6.000 untuk para agen ini. Gitu ya. Nah, di bisnis NASA ini yang 60% itu untuk Anda distributor keuntungannya. Bukan untuk orang lain. Nah, itu ya. Sebetulnya ini ada budget lagi yang namanya budget iklan. Tapi di sini tidak perlu karena biaya iklan, biaya agen itu diberikan kepada para distributornya. Ya.
Jadi kalau di konvensional barang harga 4.000 sampai konsumen menjadi 10.000. Nah, bagaimana kalau omset Anda 100 juta, maka penghasilan Anda akan kurang lebih 20 juta. Ya, keuntungan ecerannya. Ya, jadi cukup 20 orang, kalikan 100 orang, kan ada berapa nih? 200 orang. Ya, kalau 200 orang itu ngomset 500.000, omset Anda sudah 100 juta. Ya. Nah, kalau omset Anda 500 juta, penghasilan Anda kurang lebih 50 juta. Kalau omset Anda 1 miliar, penghasilan Anda kurang lebih 75 juta. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Kelebihan bisnis ini apa? Produknya habis pakai. Rata-rata produk-produk yang kalau dikonsumsi habis, terus beli lagi. Dikonsumsi habis, beli lagi. Dikonsumsi habis, beli lagi. Repeat ordernya tinggi, perputaran modalnya cepat. Bisnis itu kalau perputaran modalnya cepat, bisnis yang sangat sehat. Ya. Produk berkualitas dan terbukti. Kenapa? Karena produk-produk NASA itu berbasis research and development. Ada penelitian dan pengembangannya. Ya, sampai detik ini terus dilakukan riset. Para ilmuwan, para periset yang membackup NASA terus-menerus melakukan R&D, Research and Development. Sehingga produk-produk NASA itu berkualitas dan terbukti manfaatnya. Nah, itu kelebihannya. Basisnya basis konsumen dan dibangun dengan sistem. Ya, karena sistem dan semua sudah disediakan oleh perusahaan, kita tinggal membangun saja aset kita dalam bentuk jaringan konsumen. Kemudian kelebihan berikutnya adalah bisnis ini bisa diwariskan. Suatu saat nanti kalau saya mati, ya, saya masih 52 tahun, harapan saya umur saya 100, jadi masih stoknya 48. Mintanya itu. Tapi kalau tua terlalu lama nggak enak. Karena melihat teman-temannya meninggal duluan. Gitu. Waduh sahabatku. Bahkan ada yang terlalu tua, dia melihat anak cucunya meninggal duluan, kan menyedihkan itu. Ya wajarlah, 80-90 saja, tak turunkan targetnya. Ya, kalau saya mati suatu saat, ya umur kita tidak tahu, ya kita boleh berharap umur panjang. Apa yang saya punya, jenjang karir Crown Diamond Director saya, dengan segala fasilitas penghasilan saya, itu bisa saya wariskan ke anak saya, ke ahli waris saya. Itu luar biasanya. Coba kalau Anda bekerja, mulai dari tukang sapu sampai direktur utama, terus Anda dipanggil Tuhan, apakah posisi direktur Anda ini langsung bisa diwariskan ke anak? Tidak bisa. Tapi di bisnis ini, apapun peringkat Anda, dengan segala penghasilan Anda, bisa kita wariskan ke ahli waris kita. Ya, dan terbukti ada perusahaan seperti NASA ini usianya sudah 60 tahun. Sejak tahun 59, berarti sudah 61 ya. Sekarang sudah tahun 2020, 61 tahun. Dengan saya tuaan perusahaan itu, omsetnya per tahun 119 triliun, hampir 10 triliun per bulan. Sampai detik ini berdiri. Bahkan ada yang usianya sudah 100 tahun. NASA ini menginjak umur berjalan ke tahun 18. Coba, sudah remaja loh 18 tahun itu. Betul ya? Kalau nikah sudah bisa punya anak loh ini. Gitu. Nah, ini sudah remaja, 17 tahun atas itu. Gitu. Usia NASA itu menginjak usia 18 tahun. Dan makin luar biasa. Artinya bisnis ini adalah bisnis jangka panjang yang layak kita perjuangkan, layak kita bangun. Supaya hidup kita lebih terjamin. Ya, karena betul jujur saya sekarang tidak akan kebingungan dengan apa yang mau saya makan, besok mau beli baju apa, mau nambah mobil apa enggak. Sudah, semua terpenuhi dari bisnis ini. Ya, toh? Saya nggak bisa bayangkan betul loh Bapak Ibu. Dulu tahun 2001 makan aja susah saya. Saya 2001 jualan somai di pinggir jalan, kalau Anda enggak percaya. Saking susahnya waktu itu. Karena saya terpuruk, ya, bisnis saya dan sebagainya. Tapi sekarang bisa bangkit dan bangkit luar biasa seperti ini. Ya. Karena produk NASA memang luar biasa. Sangat mudah dijual dan menciptakan banyak pelanggan yang siap untuk repeat order. Ya. Jadi bisnis yang bisa diwariskan. Sehingga bisnis NASA ini layak untuk kita perjuangkan.
Baik, bagaimana cara membangun basis konsumen? Ya, jadi ini Anda itu ada yang membimbing. Siapa yang membimbing adalah sponsor Anda atau jalur sponsorisasi Anda. Itulah yang akan mendidik Anda. Ya, Mas Nyabang ini sponsornya Mas Danang. Mas Danang bertanggung jawab terhadap Mas Nyabang. Ya, nah, kalau Mas Danang nggak punya waktu, di atasnya Mas Danang ada saya. Saya yang membina Mas Nyabang. Kalau saya nggak punya waktu, di atas saya ada Pak Ali yang siap membantu Mas Nyabang. Jadi jalur sponsorisasi itu membantu Anda. Nah, jalur sponsorisasi ini dibantu oleh yang namanya satu perusahaan. Ya, ini perusahaan supply. Ini adalah organisasi jaringan. Ya, namanya support system. Kalau di tempat kita namanya Diamond Network. Ya. Nah, perusahaan itu tugasnya menyediakan produk, menyediakan pegawai, sistem komisi, konsultasi produk, pergudangan, IT, research and development, sistem, dan sebagainya. Ini kewajiban dari perusahaan, partner kita. Sementara support system ini, organisasi network ini, menyediakan pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang bisa kita akses, juga mengadakan alat-alat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis NASA. Asik toh? Ya toh? Ini sudah dipikirkan NASA, Anda nggak perlu mikir bikin produk, plus perizinannya nggak perlu, Anda nggak perlu riset, Anda nggak perlu gaji pegawai, Anda nggak perlu bikin sistem, Anda nggak mikir pajak, karena pajak pun langsung dipotong perusahaan, dan seterusnya. Ya toh? Anda kalau belum paham, ada tempat pendidikannya, dan pendidikan di NASA itu hasil evaluasi teman-teman yang sudah berhasil di bisnis ini, dituangkan cara-cara mereka dalam bentuk pendidikan. Jadi mereka itu mewariskan, ini loh caranya kalau mau Crown Diamond, ini sudah terbukti saya Crown Diamond. Cara saya ini loh saya tuangkan di pendidikan. Anda ikut pendidikan, lakukan saja apa yang Anda pelajari. Anda juga akan Crown Diamond. Ibarat naik gunung, ada orang yang sudah mendaki, sudah menemukan caranya sampai puncak. Dengan cara menyenangkan, cara cepat. Nah, tinggal ngikuti aja toh. Ya, itu cara paling bijak kan tinggal ngikuti sampai puncak. Jangan bikin jalan sendiri. Ketemu jurang, balik lagi, ketemu jurang, nggak sampai-sampai malah keceblung jurang lagi. Toh. Nah, ini cara membangun bisnis konsumen ya. Nah, perusahaan NASA itu ada di Ring Road Barat ya, Trianggo Sleman ya. Adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang perdagangan produk meliputi kecantikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Sementara ada 177 produk dan terus berkembang. Nanti akan ribuan. Anda bisa googling per produknya itu apa itu. Anda bisa googling. Ya, lihat daftar harga, nama produk apa, googling apa tuh ini, produk apa tuh ini, Anda bisa googling. Yang penting ada kuota internet. Kalau tidak ada kuotanya ya mohon maaf. Nah, karakteristik produk NASA ini yang macam-macam ini adalah dibutuhkan banyak orang, kualitasnya tinggi, habis dikonsumsi terus habis, ramah lingkungan, keuntungan langsungnya sangat menarik. Seperti Kristalik tadi untungnya berapa? 100.000. Rospi untungnya berapa? 75.000. Ya. Nah, Herbatus untungnya berapa? Harga 100 jual 150, untungnya 50.000, 50%. Menarik? Keuntungan dasarnya sangat menarik. Ya, jadi berbasis konsumen. Aset Anda adalah membangun jaringan konsumen. Sudah konsumen, pelanggan, segera didaftarkan jadi member, kasih tahu caranya belanja. Selesai. Sudah tidak tergantung Anda lagi orang itu. Dia akan belanja sendiri terus. Nah, kalau jumlahnya ribuan kan mengerikan ini. Apalagi sudah terstruktur dalam bentuk jaringan dan teredukasi lagi. Nanti kalau habis waktunya kamu harus perpanjangan ya, tapi kalau kamu belanja terus, perpanjangan otomatis. Kalau kamu punya penghasilan ya bangun jaringan. Sudah, mereka juga akan ikuti cara kita membangun jaringan. Kalau jaringan ada terbentuk ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu, semua konsumen, tidak usah semua lah, 50% saja konsumen, sudah. Terpaksa Anda harus kaya nanti itu. Nah, kaya saja bisa dipaksa, karena Anda nggak mampu menghentikan mereka. Mbok, kamu jangan beli pasta gigi terus. Nanti saya kaya loh, bisa? Loh, saya tuh udah cocok dengan pasta gigi. Nah, saya kok suruh berhenti gimana toh, Mas? Nah, nanti kalau kamu beli terus aku kaya gimana? Ya terserah. Nah, artinya kan Anda nggak bisa menghentikan diri Anda untuk jadi kaya.
Ini yang kita sebut terpaksa harus kaya. Itu baru contoh pasta gigi loh nih ya. Banyak yang tidak mau meninggalkan produk-produk NASA itu banyak. Ada di konsumen NASA. Dulu kelihatan kusem, kelihatan tua setelah memakai Morskin, memakai mengonsumsi Amoti dan sebagainya, kelihatan lebih muda. Banyak yang menyanjung, kamu kok lama nggak ketemu kok sekarang kelihatan cantik sekali dan kerasa lebih muda. Usiamu kan sudah 35 toh? Iya. Kamu kalau ngaku 25 aja sudah masih wangun itu. Wah, kira-kira nah, udah terpuji dia, nggak mungkin dia melepaskan diri dari produk NASA. Habis, bingung dia. Habis, uangnya suami didodos. Mana? Beli Morskin. Atau beli produk kecantikan ya. Nah seperti itu. Kalau sudah seperti itu Anda akan terpaksa kaya. Ya. Nah, coba Anda bandingkan bisnis Anda di NASA dengan bisnis konvensional. Modalnya kalau di NASA kecil 200.000, betul enggak? Itu pun Anda dapat katalog, sampel produk, dan hanya menggantikan starter kit itu. Sementara kalau di konvensional Anda mau jualan mie ayam, buka warung 10 juta cukup enggak? Enggak cukup. Coba, ming dadi penjual mie ayam saja modalnya 50 kali lipat menjadi distributor NASA, menjadi mitra NASA. Betul enggak? Apalagi kalau Anda bikin pabrik, wah miliaran itu. Perizinannya rumit lagi. Ya, nah, resikonya, ya karena modalnya kecil, resikonya kecil. Karena ini modalnya besar, salah strategi, rugi besar Anda. Belum bisnis, Anda punya uang. Begitu bisnis, uang Anda tanam, masih pinjem bank, nggak berhasil. Malah punya utang. Nah, itu yang terjadi. Waktunya, bisnis NASA fleksibel. Kalau bisnis konvensional, tergantung Anda. Anda seperti di penjara oleh bisnis Anda waktunya. Tempatnya juga fleksibel. Tapi kalau Anda berbisnis konvensional, harus punya tempat. Nah, keahlian, sistem yang membuat Anda jadi tidak perlu ahli. Nah, sementara kalau bisnis konvensional, Anda betul-betul harus ahli di bidang itu. Ini perbedaannya ya. Kemudian cara menjalankan bisnis NASA bagaimana? Cara yang paling gampang adalah segala pencapaian prestasi dalam bisnis apapun termasuk NASA tentu ada ilmunya. Nah, di NASA ada support bisnis ya, sekolah bisnis NASA yang diadakan oleh Diamond Network tadi. Ya. Nah, cara menjalankannya dengan 8 langkah sukses Bapak Ibu ya. Apa itu 8 langkah sukses ya? Banyak keberhasilan diraih oleh distributor NASA bukan dari latar belakang pengusaha, tapi ditentukan oleh sistem yang memiliki langkah-langkah sederhana yang dilakukan berulang-ulang. Langkah-langkah sederhana ini dituangkan dalam 8 langkah sukses sebagai berikut. Yang pertama, Anda kalau mau sukses, Anda harus punya target, punya cita-cita, punya impian yang tertulis. Ya, itu di buku kerja kan harus dituliskan kan itu. Itu langkah pertama. Kalau Anda nggak punya tujuan, nggak punya target, seperti orang mau pergi, keluar bawa mobil, mau kemana nggak jelas. Kira-kira ngabisin waktu enggak? Waktunya habis, bensinnya habis, tekor. Sudah. Tapi kalau targetnya jelas, oh saya mau ke Magelang. Nah, sudah, keluar mobil langsung ke utara sana, arah Magelang. Betul enggak? Saya sering loh, kalau sama teman-teman mau makan di mana, ya keluar dulu lah, nanti gampang nyari. Kira-kira langsung sampai tempat enggak? Sana, oh tapi yang sana enak, balik sana. Oh tapi yang ini lebih enak, sana nggak ketemu-ketemu, serak keburu lapar. Gitu. Ya, nggak jelas. Nah, maka perlu yang namanya target, cita-cita, impian dan sebagainya. Ya, yang kedua bikin daftar nama, karena kita membangun jaringan, Anda harus mempunyai daftar nama. Daftar nama itu bisa blind prospek, bisa yang prospek yang Anda kenal. Misalnya saudara, tetangga, teman sekolah, teman hobi, teman ngoko-ngoko, teman nongkrong, ya asal semua orang yang pernah Anda kenal itu adalah daftar nama Anda. Saya ingat rumahnya lupa namanya, itu prospek Anda. No name, alamatnya ini, rumahnya ini. Ya, nah,
Atau daftar nama yang tidak Anda kenal, blind prospect. Cari di bank, antre, tanya mau ngambil uang ya Mas. Bisnisnya apa, catat namanya, kenalan. Daftar nama itu. Atau pakai online. Online Anda iklan. Wah, banyak yang respon. Mereka kan mencantumkan nomor telepon dan sebagai konsultasi. Itu juga daftar nama. Jadi daftar nama yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal. Baik secara online maupun secara offline. Ya. Buat janji. Ya. Kalau konvensional ya langsung ketemu orangnya, dikumpulkan ke rumah atau Anda berkunjung. Kalau lewat online ya janjiannya adalah 24 jam Anda harus melayani konsultasi. Ya, bisa konvensionalan, bisa by system. Mesin yang menjawab bisa, langsung dijawab juga boleh. Punya admin juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian presentasi. Presentasi itu ya menawarkan apapun. Kalau Anda presentasi seperti ini boleh. Ya toh? Anda, kamu tertarik dengan NASA enggak? Ikut apa? Kalau tertarik silahkan lihat YouTube-nya Pak Ardi. Presentasi peluang usaha NASA. Udah dia nonton, Anda di rumah tidur, saya yang presentasi lewat TV gitu. Atau lewat laptop. Karena dia muter YouTube saya. Tahu-tahu, menarik ini. Saya tertarik Masnya Bang, saya tak daftar. Loh, yang presentasi saya loh ya, lewat YouTube. Anda langsung dapat prospek. Nah, jadi presentasi bisa Anda tuangkan dalam bentuk website, presentasi bisa Anda tuangkan dalam bentuk iklan, yang Anda iklankan di sosial media dan seterusnya, itu presentasi. Presentasi entah produk, entah peluang bisnisnya. Kalau orang presentasi, orang yang dipresentasi tertarik, entah jadi konsumen, entah jadi distributor atau mitra usaha, itulah bisnis. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau presentasi itu pasti ada ya saya mau, atau ya saya ingin bisnisnya, kategori B, kemudian konsumen atau pelanggan. Ya, kategori B ini menurut saya orang yang semangat menjadi business owner, kuadran B tadi ya, kuadran kanan. Nah, follow up, kalau sudah dipresentasi, sudah tertarik, nanti tinggal di follow up gimana jadinya Pak, mau ambil yang mana ini produknya, membernya mau hari ini atau mau besok pagi, tidak ada pilihan pokoknya. Pilihannya oke semua, ya. Jangan mengatakan jadi beli atau tidak selesai. Jadi mau ambil yang mana ini, kristalik atau rosvi, pilihannya beli semua. Jadi mau gabung hari ini, sore pagi ini atau nanti sore ya. Jadi tidak ada pilihan tidak gabung, gitu. Jadi gabung apa enggak? Tidak, selesai. Jadi mau gabung pagi ini atau sore, atau besok pagi saya tak sowan atau ke tempat Bapak untuk menyerahkan formulirnya. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak bergabung, tidak ada pilihan untuk tidak beli. Itu bahasa closingnya seperti itu. Ya, follow up itu namanya ya. Bapak Ibu, peluang seringkali datang pada saat yang tidak kita inginkan. Tapi keputusan Anda mengambil peluang ini bisa merubah hidup Anda. Wah. Maka cepat-cepat ambil peluang ini. Ini teknik-teknik closing seperti ini follow up. Untuk follow up ya. Nanti pelajari 8 langkah sukses khusus ini ada. Atau dia memakai produknya langsung konsumen, ya toh? Gunakan alat. Ya, gunakan alat itu ya apapun alatnya, digital asset. Kemudian upline itu termasuk alat. Technical service perusahaan itu alat, ya, semuanya, ataupun alat-alat presentasi, buku, ya, CD, flash disk, viewer, dan sebagainya, alat semua. Kemudian yang ke-8 adalah konsultasi. Ya, kalau Anda nggak tahu, tanyakan pada sponsor-sponsor Anda akan tahu. Itu namanya konsultasi. Nah, jenjang pendidikan di NASA itu ada presentasi seperti ini, namanya presentasi business plan ya. Kemudian ada NDO, New Distributor Orientasi. Ya. Kemudian ada KDI. KDI diadakan seminggu sekali selama 2 bulan. Tapi kalau nggak punya waktu bisa ikut KDI intensif ya. Product training ya. Perusahaan sering mengadakan product training. Leader juga sering mengadakan, bahkan ada training tematik tiap Sabtu ya di kantor, live streaming. Ya, kalau KD intensif tadi yang nggak punya waktu ya,
bisa langsung ikut KDI 3 hari 2 malam. Ada bootcamp, ada seminar menembus batas, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ini klub distributor inti. Ini diadakan di rumah. Ini ya. Seminggu sekali selama 2 bulan. Ini contoh NDO. Ya. Ini contoh bootcamp. Ya, ada master seller, ada bootcamp online. Ya, ini ada contoh seminar menembus batas. Ya. Nah, ini contoh-contoh pendidikan-pendidikan di NASA. Nah, untuk berhasil dalam usaha ini tidak perlu bakat, tapi diperlukan kemampuan untuk mempelajari sistemnya, kerajinan atau keuletan, dan kedisiplinan untuk melakukannya. Dengan kurikulum pendidikan dan melakukan lapangan langkah sukses, dengan rajin dan sikap yang benar, Anda akan membangun dan memiliki basis konsumen yang akan memberikan Anda penghasilan yang berkesinambungan, yang kita sebut dengan passive income, seperti yang sudah saya alami. Gitu ya. Nah, ini tanggal berapa sekarang? 15 toh? 6 hari lagi saya ditransfer sama perusahaan. Nah, terima bonusnya kan kurang lebih tanggal 21. Nanti rekening saya, kok ada uang sekian juta. Gitu. Reward bagi Anda yang berprestasi. Ya. Nah, ini contoh-contoh kemarin ke Singapura, Thailand, dan seterusnya. Ini ada program yang 4 tahun itu, kumpulkan ya, kalau poin Anda 7 poin, rekreasi dalam negeri. Mau ke Bali atau kemana, kalau 14 poin, biasanya ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand. Kalau Anda bisa 40 poin, bisa umroh, naik haji, atau ke Eropa, ada ya. Nah, terserah. Ini 2 tahun ini saya sudah terkumpul 32 poin. Jadi tahun depan kalau 40 gitu ya pasti ke Eropa saya. Ke Eropa. Ya. Nah itu. Tapi kalau saya mau rekreasi di ASEAN, 2 tiket bisa itu. Karena 14 kalikan 2, 28. Saya udah 32 kan masih sisa 4 poin. Ya kan? Kalau mau rekreasi ke dalam negeri, nah 4 tiket sisa itu. 1 lagi nanti anak istri ikut semua. Kan gitu. Ya. Ini Singapura ini ya, ini yang sangat terkenal sekali ini hotel nih, semalam paling murah kalau tidak salah 5 juta ini, kemarin saya ke sini, ini saya pernah naik nih, Biang Lala ini, tinggi sekali Bapak Ibu, nah ini di Malaysia, ya, ini yang program wisata dan umroh. Semoga peluang kerjasama ini bisa menjadi alternatif dalam mewujudkan impian Anda ya. Baik Bapak Ibu, ini saya mengakhiri presentasi kali ini ya. Jadi di NASA ini ada penghasilan yang passive income yang kita sebut rabat ya, ini passive income. Cuman dalam dunia multi level marketing biasanya ada masa kritis di sini. Ya, masa kritis di sini. Artinya operasional kita lebih tinggi daripada penghasilan kita. Karena di NASA itu kadang dimulai dari 25.000, naik 70.000, 150.000, sementara kos operasional kita mungkin sudah 200, 300, 400 gitu ya. Nah ini biasanya kalau nggak tahan akan mundur di sini. Makanya ini masa kritis ya, ini BEP itu break even point, antara yang dikeluarkan dan bonusnya seimbang. Nah untuk tidak mengalami masa krisis ini, kita belajar menjual, single seller, belajar online, marketing, sehingga Anda jualan langsung untung. Jadi nggak mengalami masa kritis. Banyak emak-emak, ibu-ibu rumah tangga itu, pertama belajar jualan dulu. Wah, jual kristalik, wah laku 2, itu 200.000 loh Mas. Coba kalau sehari 2, 6 juta sebulan. Semangatnya turun apa naik? Kalau wah sih naik. Betul enggak? Tapi kalau Anda langsung fokus di rabat, fight, rekrut sana, ada yang sering rekrut presentasi 10 kali, ditolak 9 kali ya. Oh, waduh, habis bensin 200.000, yang terima 1 cuman member lagi, nggak belanja lagi, waduh. Nah, akhirnya terus kalau operasional Anda 500.000, keluar bonusnya 150, aduh malah tekor ini. Nah, kritis ini. Banyak orang-orang gagal di MLM karena tidak tahan dengan masa kritis ini. Ternyata salah dalam menjalankan bisnisnya.
Ya toh? Nah, makanya sekarang adalah kalau rekrutlah orang sebanyak-banyaknya dan ajari untuk produktif. Caranya apa? Tutup poin mudah. Ya, gantikan produk-produkmu yang Anda butuhkan sehari-hari dengan produk NASA, entah pasta gigi, sabun, sampo, atau dan seterusnya digantikan dengan produk-produk kita. Nah, otomatis dia tutup poin. Ya, bonus Anda tinggi, kos operasional Anda rendah. Apalagi kalau diajari jualan gini. Ya, sehari jualan kristalik 2 aja udah 200.000. Sebulan 6 juta. Suruh ikut pelatihan SMB 1 juta, oh siap. Ya, tapi kalau di masa kritis ini suruh ikut pelatihan bayar 1 juta gimana? Teriak-teriak, kamu tuh mau ngajak aku kaya apa miskin atau Pak Aplen. Betul enggak? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda ingin jualan yang profesional, Anda bisa membangun yang namanya manajemen online. Punya karyawan, kemudian mereka yang iklan, yang masarin di dunia maya, dapat konsumen, dapat member di situ. Seperti Mas Bagus yang melakukannya ya dengan cara manajemen online ini. Nah, baik, kira-kira presentasi malam ini seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Ya, monggo nanti yang tertarik segera saja gabung, kemudian segera daftarkan diri, segera belajar, ya, ikuti semua pendidikan di NASA dan lakukan ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan di pendidikan yang sudah Anda ikuti. Dengan tekun, tanpa menyerah, ya, jangan kenal menyerah, terus semangat. Saya yakin kalau Anda mempunyai banyak waktu untuk NASA, minimal seperti seorang karyawan meluangkan waktu 8 jam sehari, ingat ya. Karyawan itu meluangkan waktu berapa? 8 jam sehari. Baru disebut karyawan perusahaan A. Saya ini karyawan perusahaan Astra loh ini, karena saya bekerja 8 jam sehari, betul? Nah, kalau Anda mau menjalani bisnis NASA, sebagai distributor NASA, Anda kalau tidak 8 jam sehari, itu namanya bukan distributor NASA, penggembira. Ya, maka kalau Anda memang sudah tertarik, luangkan waktu, seperti seorang karyawan meluangkan waktu 8 jam sehari, kabar baiknya di bisnis ini kalau Anda meluangkan 8 jam sehari, cukup 2 tahun saja, penghasilan Anda sudah 10 kali UMR itu pasti. Menarik bukan? Ya, kalau Anda masih kuliah, sekarang disambi bisnis ini, nanti begitu Anda lulus, Anda sudah punya penghasilan besar. Ya, yang lain lamar pekerjaan, Anda malah dolan ke Eropa itu nanti. Sudah crown diamond. Kan keren. Ya. Dan ini bisnis yang tersistem yang membuat Anda di kuadran kanan menjadi business owner. Dan ketika passive income Anda sudah tinggi, 40, 50, 60 juta, bahkan 100 juta lebih, bahkan nanti miliaran, ketika sudah menyentuh di angka 50 juta per bulan, Anda sudah bisa menjadi investor. Investasi properti, investasi para laba, investasi apapun. Ya, menjadi seorang investor. Jadi Anda seorang business owner, sekaligus Anda seorang investor di kuadran kanan tadi. Ya, uang dan sistem bekerja untuk Anda. Bukan Anda bekerja untuk uang, bukan. Tapi uang dan sistem bekerja untuk Anda. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, baik. Materi saya malam ini cukup sekian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadikan Anda membuka wawasan, membuka peluang bahwa Anda bisa berhasil di bisnis NASA ini. Terima kasih. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA. Luar biasa. Anda semua. Pasti bisa. Tepuk tangan buat Anda semua.